Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat Jumat Masjid Salahuddin Kalibata yang dirahmati Allah, sebelum kita memulai Jumat kita pada hari ini, perkenankan kami membacakan pengumuman sebagai berikut. Yang pertama, waktu Jumat kita hari ini tanggal 21 Maret 2025 atau 21 Ramadan 1446 Hijrah, jatuh pada pukul 12:03. Untuk itu kami mengimbau pada para jamaah yang masih ada di dalam kantor maupun yang ada di jalan agar bersegera mendatangi masjid, karena sebentar lagi waktu Jumat akan masuk. Yang bertindak sebagai khatib dan imam pada Jumat kali ini adalah tamu kita, Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Syarin Thoriq LC.MA. Beliau adalah da'i asal Bontang, Kalimantan Timur, yang mana beliau terkenal di online sebagai pengasuh Pondok Pesantren Subulana Bontang, dan beliau terkenal di online sebagai da'i yang intens untuk mengajarkan atau memposting tentang fikih perbandingan 4 mazhab, dan juga banyak atau sering juga mengadakan kajian-kajian dan gemar untuk berbagi hadiah kepada para murid-muridnya. Dan alhamdulillah beberapa hari kemarin beliau mengadakan safari dakwah di Jakarta, dan kita berkesempatan untuk bersilaturahim dan menimba ilmu dari beliau. Kemudian muadzin adalah Bapak Rahmat. Laporan keuangan Masjid Salahuddin Kalibata pekan ketiga, saldo pekan lalu sebesar Rp32.652.657. Penerimaan berupa infak tromol Jumat pekan lalu sebesar Rp4.795.000, infak jamaah masjid Rp2.148.000, infak air minum Rp100.000. Kemudian pengeluaran berupa kegiatan tahsin dan talaki Rp1.600.000, kegiatan sholat Jumat dan kajian rutin Rp1.200.000, tunjangan beras dan ketaatan marbot Rp1.200.000, pembelian selang Rp240.000, tagihan internet bulan Maret 2025 Rp545.000, pembelian mikrofon kajian Rp425.000, pembelian kabel Rp450.000, air minum Rp828.000, dan pembelian fiber hijab toilet akhwat Rp400.000, sehingga saldo kas kita pada pekan ini sebesar Rp36.128.657. Kemudian juga kami informasikan pada para jamaah, perolehan infak kegiatan Ramadan sampai dengan tanggal 20 Maret 2025 adalah sebesar Rp168.309.768. Masih dibutuhkan untuk kegiatan Ramadan berdasarkan proposal yang sudah beredar, yaitu sebesar Rp374.300.000. Oleh karena itu masih terbuka kesempatan berinfak seluas-luasnya bagi para jamaah, utamanya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mari kita maksimalkan semaksimal-maksimalnya kesempatan kita beribadah dan beramal serta bersedekah di 10 hari bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan sedekah kita, amal dan ibadah kita dengan kebaikan berlipat di dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian juga update perolehan infak Palestina hingga tanggal 21 Maret 2025 terkumpul sebesar Rp37.886.824. Alhamdulillah telah disalurkan sebesar Rp27.525.089 melalui Lembaga Rumah Zakat Indonesia.
Kami mengucapkan jazakumullah khairan katsira pada para jamaah Masjid Salahuddin yang telah menginfakkan sebagian rizkinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan berlipat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kami himbau para jamaah yang sudah ada di dalam masjid untuk mengisi saf-saf di depannya yang masih kosong. Kemudian juga tidak melakukan amalan atau perbuatan yang dapat membatalkan pahala salat Jumat kita pada kali ini, seperti berbicara, bermain handphone, dan lain-lain. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي شرع علينا الجهاد عزا للإسلام ونصرا للمؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على قاعد المجاهدين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku kaum muslimin hafizakumullah, bersyukurlah kita semuanya atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat aman. Kita bisa menunaikan salat Jumat secara tenang, khusyuk di masjid yang kita cintai ini, dan kemudian kita bisa kembali beraktivitas, bekerja, atau mungkin kembali ke tengah-tengah keluarga. Namun sekarang bayangkan seandainya kita berada di masjid ini, kemudian di atas kepala kita berderu suara kendaraan atau mungkin pesawat yang siap meratakan masjid kita ini dengan tanah. Dan kemudian ketika kita kembali ke tengah keluarga kita, kita dapati keluarga kita di antara puing-puing reruntuhan bangunan. Kemudian kita dapati di sana tangan mungil anak kita atau mungkin cucu kita yang sudah lemas tidak bernyawa. Atau bayangkan bahwa kota tempat tinggal kita ini menjadi satu kawasan yang sudah puluhan tahun diblokade dari seluruh penjuru mata anginnya. Nyaris tidak ada makanan dan pasokan obat-obatan yang cukup untuk dibutuhkan oleh masyarakat kita. Air terbatas, listrik pun kembang kempis. Dan dalam kondisi seperti itu, kita yang konon punya saudara yang berjumlah hampir 2 miliar jumlahnya tidak mampu menolong dan melakukan apapun untuk kita. Mereka hanya mengirim sisa-sisa bekas makanan mereka atau mungkin bekas pakaian mereka, dan pemimpin-pemimpin dunia hanya bisa mengatakan prihatin dan bersedih atas pembantaian dan segala bentuk kekejaman di kota kita. Ya hadirin dimuliakan Allah, kita tidak sedang berkhayal, tapi kita sedang membicarakan satu kota yang didiami oleh saudara-saudara kita, di mana kaum muslimin yang ada di Gaza dalam sekian waktu lamanya menghadapi berbagai macam tribulasi, kezaliman dari penjajah Zionis Israel. Dan yang lebih memilukan sekaligus memalukan daripada itu semuanya, mereka konon punya saudara yang ada di berbagai macam belahan dunia, bahkan konon ada yang muslim terbesar di dunia, namun nyaris tidak berbuat apa-apa untuk kelompok manusia yang jumlahnya tidak sampai 20 juta itu. Jemaah yang dimuliakan Allah, fenomena ini semakin menyadarkan kita terhadap benarnya sabda-sabda Nabi SAW tentang tanda-tanda akhir zaman. Di antaranya sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, termaktub dalam Sunan At-Tirmidzi dan Abu Daud, dan disahihkan oleh para ulama, di antaranya oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah hatta yuqatilul muslimun al-yahudi." Tidak akan berdiri hari kiamat, kata Rasulullah, sampai orang-orang Islam akan berperang melawan orang-orang Yahudi. Fayaqtuluhumul muslimun hatta yaktabi al-yahudiyu min wara'il hajar wasyajar. Maka saking sengitnya peperangan tersebut, maka orang-orang beriman akan memerangi Yahudi, yang mereka akan mundur dan lari terbirit-birit, bersembunyi di belakang bebatuan dan pepohonan. Fayaqulul hajar awis syajar, ya muslimun ya Abdullah, hada yahudiyu khalfi fata'ala faqtuluh.
Sampai saking bencinya mereka kepada Yahudi, batu dan kayu akan berbicara mengatakan, wahai orang-orang Islam, wahai hamba-hambanya Allah, ini Yahudi, dia bersembunyi di belakangku, kesini dan bunuhlah dia. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat mengherankan hadis ini kepada kita semuanya. Bagaimana mungkin batu dan kayu bisa berbicara? Namun tahukah kita yang lebih mengherankan daripada itu, hadirin dimuliakan Allah? Hadis ini dulu diterima oleh para sahabat Nabi, kemudian diwariskan secara talaqi kepada para tabi'in, kemudian oleh para tabi'in diwariskan kepada murid-muridnya, dan kemudian oleh para murid-murid tabi'in dibukukan di dalam kitab hadis. Demikian berlangsung sampai sekian abad lamanya. Dan Yahudi yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah masyarakat yang kecil terpencil, yang hidup lemah dari suaka kaum muslimin pada masa itu. Kaum muslimin selama 1500 tahun lamanya memegang peradaban, menjadi pemakmur bumi 2/3 dari dunia ini. Namun kemudian ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa Yahudi akan berani melawan raksasa dunia pada masa itu. Sehingga sebagian ulama mengatakan, untung para pembuku hadis adalah orang-orang yang beriman, meskipun hadis itu tidak sesuai dengan logika dan akal mereka. Bagaimana mungkin bangsa kecil dan kerdil bisa menghadapi kaum muslimin yang pada masa itu Nasrani sekalipun, Persia dan imperium dunia berhasil digulung oleh kaum muslimin. Untung mereka tidak menghapus hadis ini, jemaah dimuliakan Allah. Kalau kita heran adanya batu dan kayu yang bisa bicara, orang-orang dahulu lebih heran ribuan tahun terhadap hadis ini. Dan jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, batu dan kayu itu memang saatnya harus berbicara hari ini. Karena bahkan lisan manusia sudah keluh dan membatu. Batu dan kayu itu harus berbicara karena hati manusia hari ini bahkan lebih keras daripada batu. Bagaimana mungkin, jemaah dimuliakan Allah? Bacalah sejarah kita. Dahulu ketika ada satu muslimah diganggu di daerah Amuria, dia berteriak meminta tolong kepada pemimpin-pemimpin Islam pada masa itu. Dia berkata, "Wa Mu'tasimah, wahai Mu'tasim, tolong aku." Apa yang dilakukan oleh Mu'tasim, jemaah dimuliakan Allah? Mu'tasim langsung mengirimkan surat kepada penguasa Romawi pada masa itu, dari Amirul Mukminin, dari pelindungnya orang-orang beriman, kepada anjing dari anjing-anjingnya Romawi. Kembalikan kemuliaan muslimah kami yang kalian ganggu di sana. Hukum mereka yang terlibat di situ. Maka jika engkau tidak melakukan itu, kami akan kirimkan pasukan yang ujungnya di negeri Tuan dan pangkalnya di tempat pohon zaitun tumbuh. Jemaah yang dimuliakan Allah, Anda tahu siapa Mu'tasim? Mu'tasim bukanlah Umar bin Abdul Aziz, bukan Salahuddin Al-Ayyubi, beliau juga bukan Harun Ar-Rasyid, bukan jajaran penguasa yang diakui kesolehannya. Mu'tasim termasuk satu dari khalifah yang terlibat dalam skandal memenjarakan Imam Ahmad bin Hanbal. Namun demikian, pemimpin dengan sebejat itu dalam tanda kutip tidak rela seorang muslimah diganggu oleh beberapa tentara Romawi. Lalu bagaimana kalau pemimpin itu soleh? Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ketika umat Islam memiliki izah dan kemuliaan. Ketika ada satu muslimah yang diganggu, mereka mampu mengembalikan kemuliaannya. Lalu sekarang kita saksikan, hadirin dimuliakan Allah, ribuan nyawa meregang dan nyaris umat Islam tidak bisa melakukan apapun. Bahkan membiarkan begitu saja tangan-tangan mungil penduduk Gaza, anak-anak kecil yang melemparkan batu-batu mereka. Sudah berlangsung hampir puluhan tahun, kita nyaris tidak mampu berbuat apa-apa. Dan yang lebih memilukan dan memalukan daripada itu adalah, jemaah dimuliakan Allah, keluarnya lisan-lisan kotor mereka yang tidak paham tentang fikih waqi', fikih realita, yang mencela jihad yang ada di Palestina. Kalau itu disuarakan oleh orang-orang jahil yang tidak mengerti hukum agama, kita bisa memakluminya. Atau yang mengatakan adalah orang-orang sekuler dan liberal, orang-orang munafik, kita bisa membiarkannya. Tapi kalau yang menyuarakan itu pihak yang disebut ustadz, yang dipanggil kiai, yang dipanggil ulama, kemudian tidak paham tentang hal ini sungguh sangat menyedihkan dan memalukan, jemaah dimuliakan Allah. Mereka mengatakan jihad di Palestina tidak syar'i. Jihad itu ada syarat rukunnya, ada ketentuannya, tidak boleh sembarangan. Mana mungkin Palestina yang lemah melawan Israel yang kuat? Hadirin dimuliakan Allah, coba bukalah fikih jihad, pelajari dengan benar. Jihad dibagi menjadi dua, ada jihad difa', jihad tulab, jihad untuk menyerang, seperti yang dilakukan oleh Mu'tasim dalam contoh yang sudah kita angkat. Itu dibutuhkan kekuatan, dibutuhkan komando, dibutuhkan perintah imam dan seabrek syarat-syarat yang lainnya.
Namun ada jihad jenis yang kedua yang disebut sebagai jihad bertahan, jihad defensif, yang mana ini hadirin dimulakan Allah, 4 mazhab sepakat syarat-syarat itu gugur. Al-Imam Ibnu Abidin dalam kitab Radul Mukhtar dari kalangan mazhab Hanafi mengatakan apa? Jihad itu hukumnya fardu kifayah, terkecuali kalau muslim sudah terjajah, negerinya sudah dicaplok oleh orang-orang kafir, maka wajib hukumnya setiap muslim yang ada di wilayah itu untuk mengangkat senjata tanpa harus ada menunggu komando dari pemimpinnya. Itu mazhab Hanafi. Bagaimana dengan mazhab Maliki? Silakan buka dalam Muntaqa Syarah Al-Muwatta, buah karya daripada ulama besar dari Andalusia, Al-Imam Abu Walid Al-Baji Al-Makki rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan apa? Jihad itu fardu kifayah, kecuali kalau musuh sudah masuk ke wilayah kaum muslimin, maka jihad berubah menjadi fardu ain. Seorang suami wajib berjihad, seorang istri wajib berjihad, bahkan anak-anak dan budak wajib berjihad. Dalam kondisi itu rakyat tidak perlu minta tolong lagi, minta izin lagi kepada pemimpinnya. Bahkan istri tidak perlu minta izin kepada suaminya, anak tidak perlu minta izin lagi kepada orang tuanya. Karena zaman seperti itu, para pemimpin dan pemilik izin sudah banyak yang menjadi boneka. Dalam mazhab Syafi'i, bisa kita buka dalam Tuhfatul Muhtaj atau Nihayatul Muhtaj, karya daripada Imam Ar-Ramli dan Ibnu Hajar Al-Haythami. Keduanya mengatakan apa hadirin dimulakan Allah? Hukum jihad fardu kifayah, terkecuali kalau mereka sudah masuk ke wilayah umat Islam, dan kemudian mereka yang berada di radius tidak boleh kosornya sholat, yaitu radius antara 80-90 km, wajib mengangkat senjata, baik orang-orang yang kuat maupun orang-orang yang lemah, orang yang merdeka maupun budak, dan tidak ada keringanan untuk tidak mengangkat senjata. Maka fatwa ini hadirin dimuliakan Allah yang menjadi dasar resolusi jihad di 10 November yang kemudian kita kenang dengan Hari Pahlawan. Jihad ini yang kemudian menyebabkan Indonesia menjadi negara yang merdeka, jemaah dimuliakan Allah. Seandainya makhluk-makhluk aneh itu hidup di zaman kita sedang berjuang melawan Belanda, mungkin kita tidak akan pernah menang atau merdeka selamanya. Karena setiap kali kita akan berjihad memerdekakan negeri, mereka akan katakan jihad tidak wajib. Ini namanya mati konyol. Bagaimana mungkin tank, senjata otomatis akan dilawan dengan kelewang dan bambu runcing. Jemaah yang dimuliakan Allah, Ustadz, itu tadi mazhab Syafi'i, mazhab saya Hanbali, berkiblat kepada ulama-ulama Saudi. Silakan buka dalam kitab Al-Mughni karya Al-Imam Ibnu Qudamah, ulama besar dari mazhab Hanbali. Beliau mengatakan apa? Hukum jihad fardu kifayah, tidak wajib untuk setiap orang, kecuali dalam 3 kondisi. Yang pertama, ketika sudah berhadapan dengan musuh, hukum sudah berubah menjadi fardu ain, tidak boleh lari dari medan perang. Yang kedua, kalau imam sudah menyerukan, kalau di Indonesia, kalau MUI sudah memfatwakan wajibnya jihad kaum muslimin, wajib kita untuk memenuhinya. Dan yang ketiga, apabila musuh sudah menjajah tanahnya kaum muslimin. Maka hadirin dimuliakan Allah, fakta yang tidak bisa kita pungkiri bahwa Palestina dijajah oleh Zionis Israel, maka wajib hukumnya fardu ain atas rakyat Palestina untuk membebaskan negerinya dari kehinaan penjajahan. Yang aneh kalau kemudian kita yang tidak pernah bersimbah darah, bahkan tidak pernah perlu tetes keringat kita atau kotor kaki kita untuk jihad, kemudian mengomentari para mujahidin. Jemaah yang dimuliakan Allah, mungkin sebagian kita akan mengatakan itu kan fatwa ulama lampau, ulama klasik. Sedangkan ulama hari ini menfatwakan bahwa jihad di Palestina itu tidak syar'i. Hadirin dimuliakan Allah, jika kita mau jujur dengan ilmu kita, jika kita mau jujur dengan amanah ilmiah, maka kita akan dapati tidaklah ulama yang mencela jihad yang di Palestina kecuali mereka yang sudah terkotori dan terkontaminasi dengan kepentingan. Sebut beberapa tokoh. Karena kalau kita kembalikan kepada fatwa asli para ulama, lihat Darul Ifta Misriyah bagaimana fatwa mereka tentang jihad di Palestina. Lihat fatwa Rabithah ulama yang ada di Palestina. Bahkan kemudian ulama-ulama yang di Marotiniya baru-baru ini mereka berkumpul dan menyatakan bahwa jihad yang ada di Palestina adalah jihad yang syar'i, jihad untuk mempertahankan negeri. Sehingga jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lewat mimbar yang mulia ini, khatib mengingatkan kepada kita semua, mungkin kaki kita jauh dari debu jihad, tatapan mata kita masih jauh dari melihat desingan peluru, tetapi berdoalah untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina agar mereka diberikan kemenangan dan pertolongan. Karena sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam menjanjikan orang yang mendoakan para mujahid
dan yang berkeinginan untuk membela kaum muslimin dalam jihad itu akan dimatikan sebagai syahid walaupun dia terbaring di tempat tidurnya. Semoga Allah wafatkan kita semuanya dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'an azim wa nafani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qali hadza fastaghfirullah innallaha wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku kaum muslimin hafizakumullah. Jika kita buka sejarah peradaban umat Islam, maka kita akan dapati peradaban itu mengalami pasang surut. Ada masa kejatuhan, sebagaimana ada masa kejayaan dan kegemilangan. Namun fakta yang tidak bisa kita pungkiri, manakala umat Islam mengalami kejatuhan, mereka cepat bangkit untuk mengambil kembali kejayaan mereka. Atau kalau kemudian umat Islam mengalami kejatuhan di satu tempat, maka akan terbit dan berjaya di tempat yang lainnya. Sejarah mencatat ketika Andalusia runtuh dan jatuh ke tangan tentara salib, kemudian bersinarlah peradaban yang ada di Utsmani atau di Turki Utsmani. Bahkan sebagian ulama mengatakan muncullah peradaban yang gilang gemilang di Nusantara ini. Sehingga dalam sebagian bahasa ulama mereka mengatakan faqatta Andalusia wajadta Indonesia. Kami kehilangan Andalusia, namun kami dapatkan Indonesia, permata yang tidak kalah indahnya. Karena itu hadirin dimuliakan Allah, sebuah fakta yang sangat mengerikan pada masa hari ini. Hampir 100 tahun lebih umat Islam mengalami keruntuhan, kejatuhan di mana-mana. Nyaris kita belum melihat bagaimana tanda-tanda kebangkitan itu. Karena itu hadirin dimuliakan Allah, mohonlah kepada Allah agar dari tulang sulbi kita akan lahir anak keturunan yang akan mengembalikan izah Islam wal muslimin. Itu lebih masuk akal daripada kita menantikan dan memohon agar Salahuddin lahir atau muncul kembali dari kuburnya. Karena sesungguhnya generasi ini adalah generasi kepahlawanan yang lahir dari orang-orang yang hendak memperjuangkan agamanya. Mari kita memohon kepada Allah, semoga Allah lekas berikan pertolongan kepada kaum muslimin. Allah lekas bebaskan Masjidil Aqsa dan Allah satukan kaum muslimin dalam kejayaan dan kemenangan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن المعتدين واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين وأكرمنا يا مولانا بالصلاة فيه قبل الممات إنك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين. فأقم الصلاة.